Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia Allah kita masih dalam keadaan sihat walafiat dan umur Allah berikan panjang kepada awak sehingga ada kesempatan bagi awak untuk menambah amal ibadat kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi kini kita ulang kaji awak membaca beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'a ahadukum janazatan illam yakun masyian ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tud'a min qabli an tukhallafahu. Rawahu al-Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat jenazah, jika tidak ada dalam keadaan berjalan besertanya jenazah, maka hendaklah berdiri. Kalau awak solobo nampak dua orang sedang berjalan membawa jenazah, awak tidak dalam keadaan berjalan dah. Mungkin istilah tidak main riangan jenazah tu doh. Falyakum, hendaklah awak berdiri hatta yukhallifaha, hingga meninggalkan jenazah tersebut atau jenazah tersebut meninggalkan awak. Jadi kalau nampak dua orang mantan orang meninggal di iringan de pengiringnya, nampak dia awak, hormat awak, selainnya tagak awak dulu, baranti awak. Itu kalau seandainya awak tidak dalam keadaan berjalan nak ronda atau nak foto gitu. Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia, atau penghormatan terakhirlah. Au tud'a min qabli an tukhallifaha, atau diletakkan jenazah itu dari sebelum bahwa jenazah itu meninggalkannya. Nabi pun waktu pernah ada jenazah orang Yahudi lewat, tetap Nabi hodul tagak beliau. Bahkan ditanya oleh sahabat, nak meninggal tu orang Yahudi mah ya Rasulullah, tetap menghormatinya sebagai manusia. Berbeda kalau dengan bangkai hewan. Kok ada nampak dua anjing hewan di bandar tu, kok bangkai wawai. Aja nak perlu lo tagak lo, hormat lo, anu lo, nak berhenti lo, mencari lewat lo, pada dia lo sampai lewat dulu lo tu ndak.
Tapi kok jenazah manusia. Apa artinya bagi kita tuh? Bahwasanya manusia adalah makhluk yang mulia. Ketika manusia lahir, manusia disambut dengan gembira. Karena ada harapan bahwa manusia yang lahir itu akan memberikan manfaat bagi yang lain. Sana nanti kalau ada manusia yang lain, anak di ayah nyue, cucu dan nenek kakek, atau adik dan kakak, begitu gembiranya. Itu hormat awak ke manusia. Bahkan sampai manusia lah mati, lah meninggal, lah menjadi jenazah. Kalau nampak dewa jenazah tu lewat, yo hendak awak berdiri. Aku adab awak logo. Dulu di Labu-Labu ada jenazah lewat tu. Pingkan di seluruh pinggir tu nak. Tapi kadang-kadang yo agak camelo nyok kancang-kancang tu, awak nak tahu ditunjuk-tunjuknya kayu pakai bendera hitam tu. Tapi bagi awak pelajarannya adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat. Bahkan di akhir ajalnya lah meninggal dunia, manusia tetap juga memberi penghormatan. Falyakum kau hendaklah berdiri. Berdiri tentu ya awak tunggu sampai lewat. Kau hendaknya awak kamantan sampai ke pemakaman, minimal tu ketika nyo lewat awak berdiri sebentar. Kalau di beberapa contoh mungkin ada pejabat atau ada dalam film, atau adalah penghormatan terakhir itu. Termasuk kalau orang nama pangke itu adalah disemayamkan selain. Dibawa lo ke kantor dulu, adalah penghormatan terakhir. Boleh kau tentara di polisi, ada lo upacara penghormatannya dan segala macamnya. Awak dah membahas tentang itu, tapi iko etika ada awak bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia. Maka bagi awak ketika jenazah lewat, awak sadang. Dia juga jika tidak ada dia itu dalam keadaan berjalan. Kalau dalam berjalan waktu alam bi'allah. Termasuk lo apa namanya ambulan. Kan ada ambulan lewat tu kancang ambulan tu bawa bunyi-bunyi tu amang kau awak dah boleh lo karyangok terus memang hadis Rasul itu. Jangan no malam lambe awak dapat dia berhenti Jadi tiba jenazah yang jenazah tu lewat pakai ambulan tu minggir awak. Nak dia ambil lah. Jadi yang terjadi kini, kau memang itu praktek dari ajaran agama awak bahwa jenazah itu diprioritaskan dulu lewat. Maka dulu peraturannya kalau jenazah ambulan itu lewat kan ada pakai lampu merah itu. Kamu nerobos saja nak, masuk aja tadi. Takah tu. Jadi tentu dia awak, bawa kau tagak mana awak itu perintah. Takah tu penghormatan. Jadi bahawa orang minggir ada hadis tentang itu. Di kadang-kadang awak mungkin dewa lah nampak dewa biasanya kalau nampak jenazah lewat atau berarti itu ada hadisnya. Ada anjuran dari Nabi seperti itu. Maksudnya kalau ada atau ambulan kancang-kancang tu yuk kancang untuk menyegerakan jenazah itu tadi, dan bagi awak jalan ambil berang lo kadang-kadang yo ngopi lo kan itu kambulan tu kok karena memang ini ingin segera dimakamkan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tu kalau nak nampak dewa bawa hotel nama nak nampak dewa tu balonnya kan dimulai iza ra'a ahadukum janazatan. Kalau nampak dewa tercelik dewa ada jenazah lewat, maka berdiri awak. Kalau seandainya awak tak mengiringan. Itulah kira-kira. Maka banyak sekali ayat Al-Quran itu mengatakan walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami memuliakan
anak-anak Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam. Berarti memang makhluk yang mulia punya akal. Di situ tu ada penghormatan. Kau dicari bantu ancaklah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau bantu yang sempurna, yang terbaik Allah berikan kawan. Maka jangan disisiuan sebenarnya diri awak manusia karena waktu makhluk yang mulia. Kadang-kadang itulah ada nak pembunuhnya, ada nak lahir cepatnya nak atau ada nak sakitnya pada dia sakitnya harus berubah. Itu tanda bahagian dari memuliakan diri awak sendiri. Manusia itu makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia. Lalu kemudian awak jagalah kesempurnaan dan kemuliaan itu sendiri. Anak awak anugerah yang Allah berikan, kemudian diri awak sendiri. Maka dilarang merusak diri. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Baca tak boleh ada yang merusak diri. Merusak diri. Contoh kau mabuk-mabukan. Kemudian dulu nak pakai mencucuk-cucuk diri, dan merusak-rusak diri, mau ubah diri. Ada nak berlubang ada telinga kau laki-laki di lubang telinga kau kadang-kadang lah. Dia gelo galang dalam lubang ini. Macam-macam. Itu namanya melupakan nikmat yang Allah berikan. Itu satu hadis yang intinya penjabarannya itu akan bisa lebih luas tergantung awak kemudian merenungkan kenapa manusia itu ketika dia sudah meninggal dunia manusia masih tetap dihormati karena memang manusia itu adalah makhluk yang mulia. Itu menjadi renungan awak. Boleh kalau seandainya kita manusia adalah yang hidup awak itu menebarkan manfaat. Itu akan ada saja panggilan rasa dari manusia yang lain. Taraso orang keberadaan awak itu adalah berdampak positif. Kehadiran awak itu dirasakan manfaatnya. Itu kasadonyo pasti merasakan kehilangan kalau seandainya awak meninggal dunia. Menangis, kalau istilahnya menangis Indonesia kalau seandainya ada tokoh besarnya, ulamanya, gurunya, pemimpinnya meninggal dunia, menangis, berduka, atau bisa aja dibuat bendera setengah tiang Selanjutnya hadis idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an falyahmadillaha wa la yusmi'hu dzalik. Aku para lulu apabila seseorang di antaramu melihat saudaranya mendapatkan cobaan, maka hendaklah dia di sampingnya membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, adulun yang dibaca celai adalah falyahmadillah. Para lulu dibaca tahmid. Kau kualitas hadis nanti. Kau hadis diriwayatkan Ibnu Najjar dari Jabir. Endaklah membaca alhamdulillah tapi dawan padangan alhamdulillah tu ke orang tuduk. Awak contohnya nampak dawa orang dapat cobaan, dapat musibah bala, dapat bala. Ada di balik itu celai awak membaca alhamdulillah. Tapi kata Nabi wala yusmihu dzalik. Jadi padangan bacaan alhamdulillah tu. Ada orang dapat bala tu baca alhamdulillahirabbil alamin je. Beranglah orang tu. Tapi awak di balik itu masih ada juga pujian lain. Masih ada juga alhamdulillah, alhamdulillah. Ndak awak nak kanai dong. Bukan berarti awak senang dengan orang tu kanai sebenarnya. Bukan berarti awak bahagia orang tu dapat bala. Tetapi awak tetap dalam setiap saat masih ada juga pujiannya, masih ada juga syukur. Alhamdulillah, masih alun lain dak anu doh. Istilah itu lain dak meninggal doh sakitnya.
luku-luku. Alhamdulillah masih adojo baru lain. Alhamdulillah masih adojo yang baru lain. Tapi jangan sampai di pada ngalau ke orang tu. Tiba dia awak ke tiba. Tiba dia awak tak katur kecil. Awak tak jatuh. Alhamdulillah. Kecil orang tu kawat. Kira bahara suara dia awak. Berang asli. Tapi kan disiko disabian. Disiko disabian. Apapun itu masih ada juga syukuri di dalam itu. Oh, contohnya awak kehilangan. Ada orang kehilang terengah ada awak. Ternyata masih lain tak dia dodo, dicopet lain tak dibunuh lo do. Kadang-kadang kan odor copet dibunuh lo, masih ada juga alhamdulillah eleh. Kok memang kok agak rawannya kok disampaikan kau tegak kok dipadarinya orang kok berang orang jadinya. Itu nak ada empati dah, tak ada rasa prihatin orang dalam keadaan berduka. Tapi kan artinya kan bisa awak makna itu. Masih ada juga nikmat Allah yang mesti awak syukuri. Yang mujua masih ada juga mujue lain. Tak kata. Jadi setiap segala sesuatu ketika awak ambil hikmah, awak ambil positif masih ada positif. Itu kan sebenarnya untuk merangkuangkan diri awak, masih merangkuangkan diri awak supaya awak kok tetap awak sadar tadi. Masih ada untungnya lain kan. Jadi ada untungnya masih ada mujue. Muncul lain nak patah dia kan agak kan. Patah kaki untungnya belum. Mau patah kaki untungnya baru lain je. Untung lain nak meninggal. Itulah kikiro. Itulah kikiro arahnya. Masih ada juga awak marasuan. Masih ada juga lebih baik lain. Masih ada juga nikmat Allah kawan. Patah kaki untungnya baru lain. Bang tuan. Agak kalau lebih dari itu dari Tuhan tentu lebih bersyukur seharusnya. Sedangkan lain dapat musibah, lain masih ada juga jua berlain, masih ada juntung lain. Apalagi kalau seandainya awak mendapat nikmat yang luar biasa, tentu harus bertambah syukur awaknya. Itu sebenarnya inti dia kata renungannya bagi awak konon laku konon masih muju bukan konon laku konon masih muju aja baru lain, masih untung aja baru lain, masih elok aja baru lain. Ayo, apa peta itu? Ya artikan ingin menang masih ada mencari nilai positif jadi makanya hal-hal seperti itu kan menjadi awak sadar waktu latakakwa masih ada juntung masih ada mujuel apalagi kalau nikmat yang lain kawan masih ancak juga baru lain masih kuat juga baru lain kamu petang pergi balik ke Solo apa juga kawan ni barat mandi lo yang ni di Solo tu kira pagi meriang lah kawan kecilnya mungkin berbeda-beda fisik lah. Pulanglah jam 2 kemudian orang ramai media yang ada. Orang sakit-sakit nampak stroke, pergi mandi sini tu. Nah, jadi intinya adalah masih ada mujue lah, masih ada untungan di balik ada musibah itu. Jadi di setiap ada musibah masih ada nikmat yang mesti awak syukuri. Di setiap ada bala, ujian, cobaan masih ada jo sebenarnya untungnya yang mesti awak ambil. Masih ada untungnya. Sebenarnya kan yo awak nama tu taraso awak tapi dipikir awak masih ada jo yang positif yang mesti awak besarkan. Jangan marah tu dia tahu kadang-kadang ketika banyak mana pendemai lupa dia diuji sehene langsung marah tu sekali. Itu kan manusia yang standar punya tu. Manusia yang standar. Ketika ada pendemai lupa, kemudian ketika ada cobaan marah-marah. Tapi kini ketika mendapat cobaan, abah supaya kemudian bisa sabar. Kemudian dia bisa bertahan. Kemudian bisa aja
mensyukuri di balik itu baru lain. Kalau kuat maka mana-mana lah tinggi semana lah mana bala itu masih bisa jo bertanya. Iko kan nama dapat musibah tu orang lain, kau awak nama calia masih awak cakap dulu kan diri awak masih membaca alhamdulillah. Bahasa kasai kok muncul lain awak aja. Itu apa nama tu egois lah nama itu. Nyawa mencalia, mangkonya awak hendak awak nama calia. Awak idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an, apabila salah seorang kamu melihat saudaranya mendapat cobaan, maka hendaklah ia membacakan alhamdulillah. Kau orang dapat musibah, iko si A, kau si B mencelia. Nampak dia si B, kau si A. Kan kau saudara nama ibu. Nampak dia nyo, kau dapat musibah, dapat bala. Hendaknya membaca alhamdulillah, tapi alhamdulillah itu di samping tentu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Ada musibah, ada bala nama itu. Tapi hendaklah membaca alhamdulillah, tapi tidak memperdengarkan bacaan alhamdulillah tersebut. Tentu untuk dirinya membaca maknanya dari membaca itu ayo masih ada nikmat untung lain dakwah. Bukan daripada untung dakwah tu bangi alhamdulillah. Itu namanya kalau saudara berarti kan namanya orang baik-baik. Nya besoknya nanti bacanya alhamdulillah menyakitkan itu adalah ketika nyoba balawanan. Si A ko mendapat bala ko lawan dari si B ko. Nampak syukur matilah atau menyumpahan nama itu. Nyoba beda menyumpahan daripada manganan nikmat Allah. Karena alhamdulillah. Bukan berarti awak mensyukuri orang tu mendapat bala. Mensyukuri diri awak. Tapi kalau mensyukuri orang dapat musibah, sia-sia aja langsung nyono dia tu. Nyon lawan tu mah. Tu pasangan jawaban boleh dapat anu ni. Ini artinya adalah orang awak mensyukuri masih Allah jaga diri awak. Nampak doa orang meninggal dunia sebenarnya masih Allah berikan panjang umur kawak. Kan itu sebenarnya itu. Jadi doa tu dia meninggal alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang kawak. Orang kue ka diri awak, membawa ka diri awak. Kau kaji membawa ka diri. Supaya terkena ada bahwa ketika ada yang mendapatkan bala, lalu kemudian di diri di sampingnya istirja lah namanya. Lalu kemudian membacakan tahmid alhamdulillah, syarat tidak memperdengarkan alhamdulillah itu kepada orang yang mendapat bala itu tadi. Kemudian idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa inna takbira yutfi'uhu. Apabila kamu melihat kebakaran harik, maka takbirlah. Sesungguhnya takbir itu memadamkan api, memadamkannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Jadi takbir itu punya kekuatan. Allah Maha Besar. Kalau macam lihat ada yang kebakaran, tawakkal, maka apa banyak lo baca takbir. Tapi di samping baca takbir tentu disiramnya jawab iya. Takbir-takbirnya kan kekuatan menyadarkan diri awak bahwa Allah Ta'ala Maha Besar. Yang memadamkan itu adalah Allah Ta'ala. Tapi itu ada ikhtiar awak, ada usaha awak. Karena manusia kok dia ikhtiar, ada kasab. Di dalam paham ahlu sunnah wal jamaah, awak mendudukan akolah takdir mah apa dia aja lelai di mati boye lah. Itu bukannya paham awak tu paham Jabariyah namanya. Paham Jabariyah ko ba? Nyo kece orang anu ko fatalis.
nyo kasadoe ialah wapadianya lah. Itu kalah doan itu dimati bu je lah. Itulah menyarah Malawi ya nama itu. Yang namanya kita umat Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap buat usaha. Kalau seandainya awak nak usaha, berarti awak nak memanfaatkan peluang pilihan yang Allah berikan. Contohnya gini kau ayah kuah kau, dia letaknya di dayap. Ayah kuah kau untuk siapa dayap? Untuk ambo. Tapi kalau seandainya nak ada usaha ambo membuka minum li bisa menjadi punya ambo tu. Tetap kita letak di sikonya. Tetap ada ikhtiar. Walaupun peruntukan awak. Tapi kalau seandainya itu awak lah usaha, lah makan awak masuk nasi, kira jatuh je. Berarti nasi itu tadi indah rezeki awak tu. Berarti itu rezeki ayam, rezeki pulan berarti. Jadi tetap ada usaha. Ada kebakaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar tak katanya itu adalah nama. Tapi semangatnya adalah bahwa fa inna takbira yudfi'uhu. Takbir itu bisa memadamkannya. Dengan semangat takbir seperti para pejuang awak membacakan takbir, kemudian nyo berjuang, takbir itu menjadi spirit, menjadi semangatnya untuk kemudian nyo bergerak, kemudian untuk nyo berjuang. Kata awak, ada usaha awak, ada kasab. Jadi kalau seandainya tidak ada usaha awak, kemudian malah pes saja, ya kadang-kadang tidak akan terjadi ya tu, tidak tambah kapi itu, tidak padam api itu. Kata kondisi kini musibah ini, wabah, pandemi. Kalau lah pandemi ku, kalau bahasa lah pandemi berarti kan lah maraton. Itu nan pandemi kan. Pandemi COVID-19. Virus ku lah maraton. Nak di Indonesia itu lah kasadoe. Lalu balik di mati buai lelai. Iyo awak menyerahkan kepada Allah Ta'ala, tapi ada usaha, ada ikhtiar. Apa contoh ikhtiarnya? Ikhtiarnya adalah vaksin. Ibu-ibunya bapak kalau vaksin kan? Vaksin itu adalah bahagian dari ikhtiar. Ikhtiar yang direkomendasikan oleh para ahli, orang yang punya keahlian tentang itu. Hanya buatlah apa namanya vaksin itu untuk supaya awak punya kekebalan tubuh. Head immunity gitu. Ada head immunity itu. Head immunity itu contoh awak jamaah kini kekuatan kekebalan daya tubuh awak secara bersama. Bara awak kini kalau seandainya jumlah awak kini 5 balik, 80% dari 5 balik konyolah vaksin, makanya akan bisa melindungi nanalun vaksin. Tapi kalau seandainya nan vaksin bampeknya, nan lain indah, itu tentu tidak kuatnya pengaruh itu. Tidak dominan yang lah vaksin berarti itu tidak yang nalah hadu kalau nalah vaksin kalau akhirnya terpengaruh. Itu sebenarnya inti. Tapi kan banyak-banyaklah informasi hoax yang terjadi, akhirnya banyak salah persepsi. Kalau mencari fatwa MUI itulah jaleh, runut. Tapi masih ada banyak perdebatan. Kalau ambo merekomendasikan bapak-bapak ibu ambo ada salah satu ikhtiar awak, salah satu usaha awak dengan mempertimbangkan pendapat dari ahli. Dan ahli itu kan banyak loh yang muslim. Ambo katangku ada sosialisasi vaksin itu ke pimpinan pondok pesantren, kerjasama Dinas Kesehatan, Kemenak dengan Basnas. Memang banyak yang terpapar dengan hoax. Itu dokternya dokter ilmu dengan suara sedih. Inyo yang spesialis penyakit dalaman, inyo yang mendampingi orang yang terpapar itu rumah sakit. Ambo muslim.
ambo rasanya lain taat dengan agama, dengan ilmu ambo, dengan keyakinan yang mau pelajari agama yang mau yakini. Iko salah satu usaha, salah satu ikhtiar di tengah pandemi kau. Di samping awak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka awak tetap berusaha, berikhtiar. Kata kunci nama udang itu adalah ada herd immunity itu tadi ya. Kalau seandainya lah 80% dalam satu kelompok, satu daerah, dalam satu negara, itulah vaksin, itu bisa melindungi nan alun. Si anak alun itu mungkin anak alun itu adalah karena tidak bisa, karena darah tinggi atau apa gitu. Itu contohnya. Makanya ikhtiar waktu merujuk kepada ahli, bukan ikhtiar je. Iko ikhtiar awak ko, ikhtiar awak adalah malepungan mungku awak nyuci di Jawi je. Karena dulu di negara lain itu untuk melindungi dari virus ko ana je buat. Ciri Jawi itu nyelepung ke badannya. Itulah nama negara itulah I inisialnya. Jadi itu model, tapi itu kan tidak direkomendasikan oleh ahli. Bahwa ada dokter tertentu satu atau dua yang berbeda pendapat, itu kan perlu dipelajari motifnya. Ini si alat terbelakangnya keahliannya bah. Sementara mayoritas banyak mendukung, membuat penjelasan yang positif. Itulah ikhtiar awak. Nah, jadi takatu kini kalau seandainya ada nampak melihat kebakaran, kalau seandainya awak bisa lo menyiram sekali, siramlah. Kalau tidak awak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fa inna takbira yudfi'uhu. Karena sesungguhnya takbir itu akan bisa memadamkannya. Lalu kemudian kamu bagi semangat lo ke orang dan berusaha untuk memadamnya. Dalam teori memadamkan api itu tadi dulu usaha acara yang dipadam itu dan disiram tu indak nan tabaka yang disiram no dan disiram celai adalah dan alun tabaka supaya hujan menyebar. Dulu beberapa pakar mengajian ada nilai filosofi bahwa ketika ada kebakaran ndak nan tabaka tu je dan disiram no nan alun tabaka disiram dulu supaya hujan nan alun tabaka tu tabaka itu sudah. Jangan merembes ya, jangan melebar ya. Tak dulu kalau anak-anak bermasalah, jangan sibuk dengan anak bermasalahnya. Awak antisipasi lo, jangan anak nendak bermasalah, aku bermasalah lo kok. Perlu lo dilindungi. Kalau seandainya habis lo energi awak dengan mau rela bermasalah tu, sementara ikonya akan berpotensi lo menjadi masalah, maka diantisipasi. Diantisipasilah dengan jalan supaya ada penguatan bagi yang alun kanai. Kalau taka-taka awak kau sebenarnya kau ala tutuo kau lah no, ala nama itu, nalah tabakai. Pernah do guru-guru menceritakan, kau nanti tutuo kau lah orang tabaka kemana? Banyak orang tabaka, iyo disiram dua je, tapi nak tuo je disiram doh, ana disiram lain, disiram lo nalun tabakai, ana mudo-mudo. Petang ada diskusi tentang masalah munakahat kaji awak kan tentang bagi kaji tafsir itu nak bagi ada anak yang telah mengandung dulu baru kemudian berpikir untuk dinikahkan. FVE kana anak ilmu-ilmu itu kan perlu dibekali bagi nanalung kanai supaya jangan sampai kanai. Lalu kemudian soal menikahkan itu perlu mereka itu punya ilmu. Nah, itulah kira-kira kajian awak. Kau bagi namudo kau isan kecah hadis Nabi diriwayatkan oleh Khatib, "Idza ra'a ahadukum ra'atan hasna'a fa a'jabathu falyati ahlahu." Kalau seseorang kamu melihat wanita perempuan yang cantik, yang anca, isan, anca nampak
Manih kami badatak fa'ajabathu, mencengangkan, mengagumkan badatak jantung mencelik. Ya bana sanang matu afal yati ahlau, datangi keluarga sekali. Cara. Nak nama nala lain dah. Aku ada nanti katu, tamui keluarga. Nah nama awak-awaknya berdua dah. Nak dia beri pasal. Iya. Itu hadis. Jadi di antara kamu, kalau salah seorang dan kamu itu melihat perempuan yang baik, kemudian mengagumkan, kagum awaknya, senang awaknya, ketuju awak matu awak mencelik senang, kemudian awak kagum awak. Nah ada, berarti bantuan sih kau falyati ahlahu, falyati kau hendaklah datangi. Berarti kan ada peluang, punya keberanian untuk mendatangi ahlahu. Soal ditolak atau dia kok itu soal kedua tu. Ayo berarti harus bagak lo ada. Nah laki-laki ni kan. Bukan perusi ni melamar di kampung awak bah. Makasih kalau di kampung awak kau kan kekuatan nenek mama, kekuatan keluarga. Kali nak perusi lo nak ada itu mah. Bayi perusi, Kalau setara tetap ini laki. Tetap setara laki-laki. Nah, itu kan harus laki-laki yang agresif. Cuma dia cara konsensus lobby dan negosiasi lain tentu perlu tidak lanjuti dek mamak dan perusi lain. Tando mencari junjungan. Kalau dorang wak kan tak kata istilah di umpamuan kini umpamu kacang panjang. Kalau kacang panjang ko baal ala patui kini la nue ko la menjelo-jelo la patui dagi junjungan dek karena lahkah patui mencari junjungan tu dicari syariat nananca untuk kamu menjadi junjungan kata-kata pituah kalau di sikoko kan kok laki-laki kok laki-laki nak memulai di polo api komunikasi dek mama siapa mama kan laki-laki mama itu mama anak laki-laki memikian untuk kemanakannya nyucari. Ada mama kursi deh. Laki mama aku laki-laki. Nah, sebenarnya kalau ikut kan menginginkan supaya manusia kau terjaga dengan keturunan-keturunannya. Jadi ada nyambungnya kaji awak dengan pembahasan sebelumnya. Silakan dikomunikasikan, supaya hal-hal yang baik itu bisa berakhir dengan baik. Kadang-kadang baik jangan beko sampai endingnya tidak bagus. Itulah karena nikah itu adalah baik, kemudian sunnah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang baik, maka harus diikuti dengan jalan dan cara serta proses yang baik. Semoga kita kasadonya menjadi hamba Allah yang selalu taat, yang terlindungi diri awak, yang selalu menyadarkan diri awak bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Tuntun tajago jawab, terlindungi juga awak. Allah berikan awak kekuatan. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.